Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya. Bagaimana terkait hubungan triparty ini nih, entah kamu ya Pisces yang orang pertamanya ya, atau ternyata kamu orang ketiganya dari pasangan kamu. Kita lihat gimana energi ini ke depannya hubungannya ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya sebatas general reading aja, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Jadi ya kalau nggak resonate ya udah, berarti energinya bukan untuk kamu ya. So simple sih. Itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini aku rasa 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, hubungan tripartinya gimana nih ke depannya, kira-kira siapa sih yang akan dia pilih nih, orang pertama atau orang ketiga ya. Entah kamu ini sebagai orang pertamanya Pisces atau kamu ini ternyata orang ketiga dalam hubungan ini. Kita lihat gimana hubungan ini ke depannya. Beri saya 10 kartu untuk Pisces, saya ambil yang jatuh sebagai pembacaan readingan. Oke. Eight of Swords, Justice, Pack of Pentacles, Ten of Wands, Ten of Swords, Page of Swords. Saya perlu kasih tahu ya, yang namanya kalau kamu sebagai orang ketiga dalam suatu hubungan Pisces ya, itu pasti tidak akan pernah berakhir dengan baik ya. Kamu harus tahu itu ya. Dan kalau kamu di sini sebagai orang pertama Pisces, ya saya berharap ya syukur-syukur dia bisa berubah ya. Jadi pasti ya readingan zodiak kalau terkait dengan hubungan triparty teruntuk ke orang ketiga memang tidak akan pernah bisa berakhir dengan baik ya. Saya kasih tahu aja sekarang ya, pasti semua zodiak yang saya bacakan pasti begitu. Oke, ini bottom of the decknya. Gimana hubungan triparty ini ke depannya, Oke. Kalau aku lihat di sini ya, sesuai yang aku bilang ya, hubungan triparty gimana pun, kalau posisi kamu sebagai orang ketiga, semua zodiak pasti yang selalu aku tulis itu pasti berakhir dengan kurang baik ya. Begitupun dengan energi yang sekarang yang terbaca, sama halnya. Sorry to say, aku harus bilang dia akan ninggalin kamu sebagai orang ketiga. Dan kalau kamu sebagai orang pertamanya dia, nah kebetulan dia punya selingkuhan, kira-kira nih siapa yang akan dia pilih? Sorry juga yang mau aku bilang, maupun kamu orang ketiga atau orang pertama, tidak akan dia pilih satupun. Karena apa? Karena tabiat dia memang suka selingkuh. Saya kasih tahu aja ya Pisces ya, biar kamu juga tidak bingung, tidak capek, tidak bertanya-tanya terus terkait hubungan ini gimana. Nah kalau ini resonate, itu tabiat dia. Kalau yang saya lihat sejauh ini, bukan hanya kamu sebagai orang pertama, bukan hanya kamu sebagai orang ketiga yang dia pacarin, tapi selain kamu dengan kalian berdua ya, selain kalian berdua pokoknya kamu, tapi di sini ada orang lain yang ternyata dia pacarin. Makanya kenapa aku bilang tidak ada yang dia pilih, karena hidupnya, tabiatnya memang seperti itu. Jadi memang kondisi dia itu secara emosi ya kurang stabil ya kalau untuk diajak serius. Jadi aku tuh kayaknya kasihan sama kamunya ya. Aduh, saya tuh kadang-kadang suka ngedenger kalau terkait hubungan ini tuh suka kasihan.
ya. Kenapa gitu kalian tuh harus pacaran sama orang kayak gini, kenapa kalian harus menikah dengan orang model begini? Memangnya kenapa waktu kalian pacaran itu atau PDKT memang tidak cari info dulu, tidak dicari-cari tahu dulu ya. Jadi menurutku ya, hal kayak gini ya jadiin sebagai pembelajaran ya, agar ke depannya nih ketika kamu deket dengan seseorang ya, cari tahu dulu tabiatnya ini gimana, cari info ke sana kemari, dan jangan terlalu cinta sama orang itu ya. Jadi menurutku ya, boleh kita mencintai seseorang tapi jangan terlalu mendalam ya. Kenapa selalu aku bilang kayak gini? Takutnya kamu susah nanti untuk move onnya. Karena apa? Karena terlalu mengharapkan. Nah, kondisi kamu sama seperti ini ya Pisces ya. Jadi saya lihat kemungkinan memang kedepannya kamu akan berusaha ya dengan keras, entah kamu nih seorang pertamanya, orang ketiganya, atau istri sahnya, suami sahnya akan berjuang nih untuk mempertahankan hubungan ini. Memang ada perjuangannya dari kamunya ya Pisces ya. Cuman setelah kamu memperjuangkan hubungan ini, akankah dia terketuk hatinya demi kamu? Sayangnya di sini tidak ada ya, karena ya dia bukan tipe orang yang bisa menghargai perasaan seseorang ya, yang saya lihat. Karena dia tipe orang yang itu tuh kayak yang dia pacaran, dia sukanya itu lebih ke arah fisik atau nafsu, bukan yang benar-benar dari hatinya itu ya tulus sayang sama kamu. So Pisces, untuk kedepannya ya hubungan kamu ya, mau kamu orang pertama orang ketiga ya tidak akan ada perubahan. Kamu berjuang penuh, mengorbankan ya, penuh pengorbanan terkait hubungan ini ke depannya. Hati dia gimana pun itu tidak akan terketuk, akan gitu-gitu aja, tidak ada itikat lebih dari dia. Yang ada malah kalian berdua itu tetap aja akan ditinggalin gitu-gitu aja ya. Jadi ya sekali lagi ya, kalau ini resonate untuk kamu, di sini kamu punya masa depan yang cerah ya. Sebetulnya kalau saya telah lebih dalam di sini tuh, sebenarnya tuh ada yang suka dengan kalian ya, sebetulnya ada. Dan orang ini memang saya bisa bilang jauh lebih berbobot dari pasangan kamu saat ini, baik dan dari segi perasaan orang ini cukup mendalam. Cuman kayaknya kamu nggak tahu orangnya, karena yang saya lihat di sini dia mencintaimu ini hanya dalam kediamannya ya. Jadi secara diam-diam mencintai kamu tanpa kamu mengetahui perasaan orang tersebut ya. Jadi sebetulnya ada orang tersebut ya, cuman mungkin kamu belum sadar. Coba kamu cek-cek aja siapa yang akhir-akhir ini sering memperhatikan kamu. Kira-kira nih kalau kamu lihat dia tiba-tiba kadang-kadang pas kamu melengos ke mata dia, ternyata dia lagi memperhatikan kamu ya, atau mungkin dia sering chat kamu ya, coba kamu perhatiin deh orang-orang sekitar kamu, biar agar kamu tuh lebih peka ya. Saya rasa sih orang ini lebih baik ya. Jadi untuk kamu Pisces, maupun kamu orang pertama, orang ketiga, kamu menunggu orang ini tuh sama aja kamu menunggu orang yang ibarat kata ya nggak pantas untuk ditunggui ya. Percuma, tidak ada perubahan. Apalagi yang kulihat orang ini tuh ya aduh, materialistis lah ternyata. Aduh, kayaknya dia sering banget manfaatin orang ya terkait uang. Jadi kayaknya memang kecenderungannya ya, dia deketin lawan jenis kayaknya sering selingkuh begini memang dari segi uang kayaknya ya. Jadi mungkin dari pinjemin uang, pura-pura sakit, atau pura-pura lagi butuh uang. Jadi semacam ini kayaknya cuma sebagai kepura-puraan ya. Jadi ya untuk kamu Pisces ya, saya sih nggak seneng ya kamu dapetin orang kayak gini. Kalau ini resonate untuk kamu ya lebih baik kamu tinggalin lah ya, kasihan di kamunya. Kamu itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Jangan ibarat kata ya kamu mempertahankan orang yang model kayak gini, yang ada kedepannya kamu bakalan ditipu lagi. Ingat ya Pisces ya, mau kamu orang pertamanya, pacar pertamanya, atau suami sahnya, atau istri sahnya, atau orang ketiganya, dia udah sering kali berbohong dan sering berselingkuh. Jadi ya orang kayak gini tuh ya nggak ada untuk niatan untuk serius. Jadi ini semua kembali lagi ke kamu. Layakkah seseorang ini kamu pertahankan? Coba pikir.
Bisakah dia membahagiakan kamu dengan sikap dan tabiatnya seperti ini, Pisces? Ya, oke, kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu, Pisces, terkait situasi dan kondisi kamu saat ini. Kasihan saya ngeliat kamu, aduh. Saya ulangin kembali ya, yang namanya hubungan triparty, kalau kamu sebagai orang ketiga itu pasti tidak akan pernah berakhir dengan baik ya. Kalau orang pertama sih kadang-kadang masih berakhir dengan baik. Oke, kita lihat, look to your inner strength, you are stronger than you realize. Nomor 11, kamu kuat daripada yang terlihat. Di sini kayak kamu memegang sebuah kristal ya, kayak kamu melihat ke arah diri kamu di sini, dan kayak kamu itu memegang hati kamu tuh kayak seolah-olah hati kamu tuh kayak rapuh, kayak yang gampang nangis ya, mudah tersentuh semacam itu. Mungkin kamu berpikir kamu meninggalkan dia, kayak kerasanya itu mungkin kayak kamu itu nggak bakal kuat, nggak akan mampu, pasti akan susah move on. Karena ya aku tahu ya posisi aku sebagai orang ketiga atau orang pertama di sini yang diselingkuhi, tapi tetap aja kayaknya aku tuh susah untuk move on. Padahal sebetulnya angel melihat diri kamu tuh orang yang kuat, sebenarnya kamu mampu, cuman ya kamu itu selalu ngomong ya nggak bisa, padahal kamu mampu, kamu belum coba ya. Kalau belum dicoba ya belum tentu ada perubahan. Jadi di sini ya Pisces, kamu harus coba ya, coba untuk lupakan dia, move on dari orang kayak gini. Ingat, kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Itu aja untuk kamu Pisces, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.